bersama saya Nia Tiranjani, NIM C1C019048, merupakan salah satu mahasiswi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, mengulas kembali nih teman-teman di video saya sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya saya membahas tentang laporan posisi keuangan. Nah, di segmen ini saya akan membahas materi lanjutan, yaitu tentang laporan arus kas. Nah, selamat menyaksikan ya teman-teman videonya. Yang pertama akan kita bahas yaitu laporan arus kas itu sendiri. Nah, laporan arus kas ini merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Nah, melalui laporan arus kas inilah pengguna laporan itu dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Sedangkan setara kas itu sendiri adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat disajikan atau dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Agar termasuk dalam setara kas ini, suatu pos itu harus siap dan segera dapat dikonversi menjadi kas, yang artinya memiliki jangka waktu yang sangat pendek, misal 3 bulan atau kurang dari 3 bulan, begitu. Selain itu teman-teman, informasi dari laporan arus kas ini juga memiliki fungsi atau berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain laporan keuangan, yang mana tujuannya adalah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kapasitas dalam menghasilkannya. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengevaluasi struktur keuangan entitas, termasuklah di dalamnya ini likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Nah, tujuan yang ketiga yaitu memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi atau akrual. Nah, analisis perbedaan ini seringkali dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. Nah, lanjut ke tujuan yang keempat, yaitu membandingkan kinerja operasi antara entitas yang berbeda. Karena arus kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan, metode akuntansi, dan pertimbangan manajemen. Tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. Tujuan yang terakhir yaitu memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk melihat dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar entitas yang berbeda. Nah, itu dia teman-teman tujuan dari dibuatnya laporan arus kas ini. Kita masuk kepada klasifikasi dari laporan arus kas. Nah, klasifikasi ini biasanya laporan arus kas ini teman-teman disajikan menurut klasifikasi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang mana menurut PSAK 2 revisi tahun 2009, laporan arus kas ini terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini adalah aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Jadi, ketiga aktivitas ini memiliki peranannya masing-masing dalam laporan arus kas, sehingga satu sama lain saling berkaitan dan saling memiliki tujuan yang sama dalam membentuk laporan arus kas. Berikut ini adalah format dari laporan arus kas. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi berjumlah sekian, ditambahkan dengan arus kas dari aktivitas investasi sekian, ditambahkan lagi dengan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, jumlahnya itu ditambahkan, maka diperolehlah kenaikan atau penurunan arus kas neto. Nah, setelah dapat hasilnya,
ditambahkanlah dengan saldo awal kas dan ditambahkan juga dengan saldo akhir kas. Itulah hasil akhir dari laporan arus kas. Nah, bagi suatu lembaga keuangan seperti perbankan, kegiatan usahanya dapat berupa aktivitas memiliki efek dan pinjaman yang diberikan untuk tujuan diperdagangkan dan diperjualbelikan. Jadi, ada banyak sekali kegunaan dari laporan arus kas ini, baik oleh lembaga keuangan seperti perbankan maupun perusahaan dan organisasi pada umumnya. Kita lanjut nih teman-teman ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyusunan laporan arus kas. Nah, seperti yang tadi telah dibagikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dari aktivitas pendanaan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dari aktivitas operasi. Dari aktivitas operasi ini sendiri dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung ini adalah metode yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Sedangkan metode tidak langsung ini dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non kas, akrual dan tangguhan dari pos yang penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Lanjut lagi ke arus kas dari aktivitas investasi. Nah, informasi ini relevan bagi investor karena informasi perubahan aset jangka panjang memberikan informasi tentang kapasitas dan potensi laba yang dihasilkan dan arus kas masa depan. Bagian ini juga membantu pengguna laporan dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas atau meningkatkan kapasitas, dan apakah entitas hanya secara pasif melakukan investasi pada instrumen ekuitas dan hutang. Dilanjutkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, dalam aktivitas pendanaan ini, pengguna laporan memerlukan investasi arus kas dari aktivitas pendanaan untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal entitas. Nah, informasi ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Jadi, masing-masing dari aktivitas ini memiliki peranannya masing-masing dalam penyusunan laporan arus kas. Sedangkan dalam penyusunan ini ternyata diperlukan yang namanya arus kas dalam mata uang asing. Entitas untuk mengakui kas yang berasal dari transaksi mata uang asing ini memiliki format tertentu, yaitu dimulai dari arus kas neto dari aktivitas operasi, ditambahkan dengan arus kas neto dari aktivitas investasi, lalu dikurangi dengan arus kas neto dari aktivitas pendanaan, ditambah dengan pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas. Disinilah letak perbedaan dari format sebelumnya. Ini dengan apabila menggunakan mata uang asing. Setelah ditambahi dengan pengaruh perubahan kurs mata uang tadi, diperolehlah hasilnya, yaitu kenaikan neto kas dan setara kas. Lalu hasil tersebut ditambahi dengan kas dan setara kas pada awal periode. Hasil tersebut ditambahi lagi dengan kas dan setara kas pada akhir periode, sehingga diperolehlah hasil akhir dari laporan arus kas pada mata uang asing. Masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu tentang pengungkapan dari laporan arus kas. Nah, pengungkapan dalam laporan arus kas ini dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan dari sebuah perusahaan maupun sebuah organisasi. Nah, dalam keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan. Misalnya, saldo kas dan setara kas milik entitas anak
yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan peraturan tentang lalu lintas divisa atau pembatasan hukum lain, sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan dan tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah selesai membahas tentang laporan arus kas. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan, penyampaian materi banyak terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.